Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Pada hari yang berkah ini, dari mimbar yang mulia, saya selaku khatib mengajak kita semua yang hadir untuk terus menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus atas nikmat iman dan Islam yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih perkenankan ada pada diri kita. Terdiri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga nikmat iman dan Islam ini terawat sampai akhir hayat kita, menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbah ini saya kembali mengingatkan dan mewasiatkan kepada diri saya dan kepada saudara-saudaraku para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh keluarga dan handai taulan. Mari bersama kita terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga dan kita rawat, kita tumbuhkan dalam diri kita. Karena takwa ini adalah modal utama untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalaulah kita menimbang antara takwa di satu sisi timbangan dengan segala nikmat lahir maupun batin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan di sisi yang lain, maka masih lebih berat nikmat takwa untuk membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam firman-Nya, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Sungguh kami telah wasiatkan takwa kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Kami telah wasiatkan an ittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini adalah hari yang ke-21 dari bulan suci Ramadan. Sebaik-baik bulan, semulia-mulia bulan. Belum selesai kita bergegas untuk menyambutnya dengan sebaik-baik penyambutan. Bulan yang mulia ini sebentar lagi akan berlalu dan meninggalkan kita. Bagi seorang yang beriman, Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal. Kesempatan yang tidak ada gantinya untuk melakukan muhasabah, baik secara individu maupun kolektif. Sejauh mana kita sebagai umat Islam telah mampu menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Maka pada akhir dari takwa, dari proses puasa di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan buah, yaitu takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat At-Taghabun ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Di dalam rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang batas dari effort kita sebagai manusia di dalam mewujudkan takwa dalam kehidupan kita. Sebatas apakah kita berusaha menjadi orang yang bertakwa itu? Dalam ayat ini Allah sampaikan, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Di dalam tafsiran disebutkan muddata istita'ah, yaitu dengan sepenuh usaha mencakup seluruh waktu dalam kehidupan kita dan mencakup seluruh sektor di dalam kehidupan kita.
mencakup keseluruhan ruang dan waktu di dalam hidup dan kehidupan kita. Ayat ini didahului dengan ayat 15, bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan. Ayat ini menyebut dua dari sekian banyak hal yang bisa menyebabkan kita kendor di dalam merealisasikan takwa dalam hidup kita. Bukan berarti bahwa atribut-atribut duniawi itu adalah penghalang, tidak. Tetapi seluruh atribut duniawi yang ada, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan dua di antaranya adalah harta dan keluarga, sesungguhnya keduanya adalah batu-batu uji bagi kita di dalam mewujudkan ketakwaan. Kita gagal menjadi orang yang bertakwa kalau kita mendahulukan kepentingan-kepentingan duniawi kita di atas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas-aktivitas duniawi kita, apapun namanya, menghalangi kita dari tuntunan takwa melaksanakan satu perintah Allah, maka berarti kita gagal di dalam ujian itu. Maka Allah ingatkan, fattaqullaha mastata'tum. Teruslah kalian berusaha untuk bertakwa semaksimal yang kalian mampu, menembus batas-batas ruang dan waktu yang ada pada kita. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan di dalam proses menjadi seorang yang bertakwa itu, tidak ada yang lebih baik selain menundukkan ego kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semua potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia, potensi kecerdasan, potensi untuk melakukan rekayasa sosial, dan potensi-potensi yang lain yang tidak terhitung banyaknya di dalam diri manusia. Fasma'u, singkirkanlah seluruh ego-ego itu dan dengar baik-baik tuntunan Allah. Setelah engkau menyimak tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'ati'u, lalu taatilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta darimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di dalam At-Taghabun 15-16 ini, kata para ulama, berkaitan dengan ayat 102 dari surah Al-Imran, yang juga sering kita dengar, dibaca, kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali membawa iman dan Islam. Kalau ayat di dalam At-Taghabun berkaitan dengan batas effort dan usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadi orang yang bertakwa, maka ayat pada 102 surah Al-Imran ini berkaitan dengan sebenar-benar hak Allah yang ada pada diri kita. At-Taghabun berbicara dari perspektif kita sebagai hamba. Al-Imran 102 berbicara dalam konteks hak Allah yang ada pada diri kita. Maka di dalam menafsirkan ayat 102 dari surah Al-Imran ini, para ulama merumuskan dalam 3 ungkapan sederhana. Ayyuta'a wa la yusah, wa ayyudhkara wa la yusah, wa ayyushkara wa la yukfar. Hak Allah pada diri kita itu adalah ayyuta'a wa la yusah. Allah itu ditaati, bukan dimaksiati. Wa ayyudhkara wa la yusah. Allah itu selalu diingat dan jangan dilupakan. Wa ayyushkara wa la yukfar. Allah itu disyukuri apa-apa yang telah Dia berikan kepada kita, dan jangan ada kekufuran di dalam hidup kita. Maka merangkai 2 ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan memberikan pemahaman yang utuh kepada kita tentang apa yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia. Dari sisi kita sadari betul bahwa seluruh apa yang Allah berikan
diberikan kepada kita perlengkapan hidup ini adalah semata instrumen untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dari sisi hak Allah kepada kita, hak Allah kepada kita itu kita jaga dengan mentaatinya, mengingatnya setiap saat dan mensyukurnya. Maka di dalam penjelasan para ulama ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dari dua ayat ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, bahwa takwa itu wajib untuk kita hadirkan di dalam seluruh ruang kehidupan. Mastata'tum, dalam seluruh ruang kehidupan. Takwa itu tidak boleh hanya pada saat kita melaksanakan ibadah mahdhah seperti saat ini. Seperti ketika kita di masjid. Di masjid kita fokus untuk berbuat yang baik. Mengapa fokus untuk berbuat baik itu tidak juga kita bawa di luar masjid? Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau beraktivitas. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segeralah ikutkan kalau engkau khilaf dan salah berbuat yang tidak baik, ikutkan dengan ketaatan. Niscaya ketaatan itu akan menghapus yang tidak baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berinteraksilah dengan manusia dengan membawa akhlak dan adab yang baik. Maka takwa harus dihadirkan di dalam seluruh ruang kehidupan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, para ulama menyimpulkan dari rangkaian dua ayat ini bahwa Islam adalah pengamalan dan bukan perdebatan. Berislam, menjadi hamba Allah yang bertakwa itu bergantung dari bagaimana upaya-upaya nyata kita di dalam seluruh ruang kehidupan ini untuk menjadi hamba Allah yang baik. Perintah Allah untuk ditunaikan, bukan untuk diperdebatkan. Dulu Rasulullah SAW disampaikan pernah berkhutbah di depan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, "Qad faradallahu 'alaikumul hajja fahujju." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu seorang bertanya kepada Rasul, "Aqul la'am ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami wajib berhaji ya Rasulullah?" 3 kali orang itu bertanya, baru kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wa lamastata'tu." Kalau aku katakan iya, maka kalian pasti tidak akan bisa menunaikan. Tidak tergambar kalau haji itu wajib setiap tahun. Sekali seumur hidup saja tidak gampang untuk ditunaikan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, "Innama halakal ladzina min qablikum kasratu su'alihim bi anbiya'ihim wa kasratu ikhtilafihim ala anbiya'." Atau kama qala, yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu binasa bukan karena kecerdasannya kurang, bukan karena ilmunya tidak cukup, tapi karena mereka terlalu banyak mendebatkan hal-hal yang tidak perlu. Ketika mereka diperintahkan oleh Nabi mereka untuk melakukan sesuatu yang baik untuk mereka, tidak mereka laksanakan, namun mereka respon dengan mendebatnya. Waqtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Perdebatan itu jarang akan melahirkan sesuatu yang baik kecuali kalau didasari dengan niat yang baik. Maka lebih banyak perdebatan itu lalu menyebabkan perpecahan demi perpecahan. 2 hal itulah yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian hancur, kata Rasulullah SAW. Banyak berdebat, meninggalkan tuntunan-tuntunan yang jelas dan nyata, lalu kemudian terpecah belah dan saling merusak satu sama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga ayat di dalam surah Taghabun 15 dan 16 itu serta ayat 102 dari surah Al-Imran bisa mengembalikan fokus kita kepada apa yang seharusnya kita laksanakan.
Mari bersama kita manfaatkan akhir Ramadan ini untuk menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal-amal yang memang diletakkan khusus pada 10 malam yang terakhir. Di antaranya mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Di dalam salah satu riwayat, "Faltamisuha bil ashr al-akhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir. Orang yang pandai adalah orang yang terus menjaga fokusnya, terus memastikan apa yang harus dia laksanakan, prioritas-prioritasnya, dan meninggalkan apa yang tidak perlu. Rasulullah SAW mengingatkan, "Husnul Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda keelokan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak perlu dan tidak penting untuknya. Semoga Allah selalu mengarahkan kita semua kepada jalan-jalan ketakwaan, mempermudah ikhtiar-ikhtiar kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, memudahkan kita untuk mencurahkan seluruh-luruhnya dari waktu kita untuk berbuat yang baik, menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari segala hal yang bisa mengurangi keabdolan dari puasa kita, menghabiskan dan membazirkan umur yang sangat berharga pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberi kemudahan bagi kita semua dan menjadikan kita pada akhir bulan Ramadan min ibadihil muttaqin, termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Inna ahsanal mawadi syafi'ah kalam man takhba'al khafiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ya ibadallah tafuzu bis'adatid darain. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadillahil astafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa fazal muttaqin. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى علق التقوى في القرآن الكريم بالفوائد الكثيرة الدنيوية والأخروية. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال أيضا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزم